Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita kembali melanjutkan dari kajian rutin kita, membaca dari kitab Siratul Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang diambil dari risalah yang berjudul Sittatul Mawadhi' Minas Sirah, 6 pelajaran penting dari sirah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, karya dari Syekh Muhammad bin Sulaiman At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu taala. Baik, kita masih di pelajaran yang keempat tentang kisah Abu Talib, paman Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kata penulis rahimahullahu taala, al-mawdi'ur rabi', pelajaran yang keempat, kisah Abi Talibin, tentang kisah Abu Talib. Ya, bagaimana tentang kisah Abu Talib? Beliau singgung, faman fahimaha fahman hasanan, siapa saja yang memahami kisah Abu Talib ini dengan pemahaman yang baik, wa ta'ammal iqrarahu bitauhid, dan memperhatikan bagaimana pengakuan Abu Talib kepada tauhid, wa hassan nasa alaihi, ya, dan menganjurkan kepada manusia untuk bertauhid, wa tasfiha uqulil musyrikin, ya, dan menganggap bodoh dari akal-akal orang-orang yang berbuat kesyirikan, wa mahabbatahu liman aslama wa khala asyirka, cinta kepada siapa saja yang memeluk Islam dan meninggalkan kesyirikan. Thumma badala umrahu wa malahu wa auladahu wa ashiratahu fi nusrati Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ila ammat. Kemudian dia telah mencurahkan umurnya, ya, hartanya, anak-anak dan keluarganya demi menolong Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam hingga dia meninggal. Jadi coba antum lihat, ya, perhatikan, ini sudah saya singgung. Jadi banyak jasanya di dalam Islam, banyak pengorbanannya Abu Talib terhadap Islam dan kaum muslimin. Ya, kemudian kata Syekh di sini, thumma sabbarahu 'ala al-masyaqqatil 'azimati wal 'adawatil balighah. Kemudian Abu Talib juga bersabar terhadap kesulitan yang besar, permusuhan yang dahsyat, yang berlebihan, iya, permusuhan yang balighah, yang berlebihan. Lakin lamma lam yadkhul fihi wa lam yatabarra min dinihi al-awwal lam yasir musliman. Akan tetapi Abu Talib ini ketika dia tidak memeluk Islam, ya,
tidak berlepas diri dari agamanya yang pertama, ya, lam yatabarra' min dinihil awal, tidak berlepas diri dari agama kesyirikannya, agama nenek moyangnya Abdul Muttalib, lam yasir musliman, hal tersebut tidaklah menjadikan dia sebagai seorang muslim. Ya, ma'annahu ya'tadiru min dhalika bi anna fihi masabbatan li abihi Abdul Muttalib wa li Hashimin wa ghairihima min masyayikhihim, padahal dia beralasan ya tentang penolakannya bahwa dalam hal memeluk Islam itu adalah celaan kepada ayahnya, maksudnya Abdul Muttalib dan Hashim serta nenek-nenek moyang mereka yang lainnya. Kemudian nenek-nenek moyang mereka yang lainnya. Thumma ma'a qarabatihi wa nusratihi istaghfara Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, kemudian karena kekerabatan, ya, dan pertolongan Abu Talib kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW memohonkan ampunan kepada pamannya ini. Ya, kenapa Nabi mintakan ampun? Ya, kenapa Nabi SAW menginginkan ya Abu Talib ini pengampunan? Karena dia punya jasa di dalam Islam. Tapi kata Syekh di sini, fa anzalallahu ta'ala alaihi, ya, maka turun ayat, ya, Allah menurunkan ayat, maksudnya Allah menegur nabinya sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka lin nabiyyi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikina walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Ya, tidaklah patut bagi seorang nabi dan tidak pula patut bagi orang-orang yang beriman dia memintakan ampunan kepada Allah bagi orang-orang musyrik. Walau kanu uli kurba, walaupun orang-orang musyrik tersebut adalah kerabatnya, keluarganya. Ya, artinya Nabi SAW dilarang. Ya, Nabi SAW dilarang. Walladhi yubayyinu hadha, ya, saya baca semua dulu. Annahu idza urifa rajulun min ahli al-basrati awil ahsa'i bihubbid din wa bihubbil muslimin ma'a annahu lam yansur ad-din biyadin wala malin wala lahu min al-a'dari mithlu ma li Abi Talibin. Ya, kata Syekh, walladhi yubayyin, hal yang lebih memperjelas lagi tentang hal ini adalah apabila ada seorang penduduk Basrah atau penduduk Ahsa, ya, nama daerah, mencintai agama, ya, merasa cinta kepada agama, cinta kepada kaum muslimin, ya, ma'annahu lam yansurid din biyadin, ya, cinta kepada agama, cinta kepada kaum muslimin, ya, banyak manusia menyangka bahwa dia bersama kaum muslimin, padahal dia tidak pernah menolong agama, tidak pernah menolong agama dengan tangannya, ya, tidak pula dengan hartanya, ya, serta tidak memiliki udzur-udzur seperti yang dimiliki oleh Abu Talib. Wa fahimal waqi' min aktsara man yadda'i ad-din tabayyana lahu al-huda min ad-dhalal wa arafa su'ul afhami wallahu al-musta'an. Kata Syekh rahimahullahu taala, siapa saja yang memahami kisah Abu Talib ini dan memahami hakikat yang terjadi tentang kebanyakan orang-orang yang mengaku paham agama, maka akan tampak jelas baginya petunjuk dari kesesatan dan akan diketahui keburukan pemahamannya. Wallahul musta'an.
Taib, ini lafaz yang disebutkan oleh Syekh di sini rahimahullahu taala. Apa inti yang ingin ditekankan oleh penulis rahimahullahu taala ini? Kenapa dijadikan sebagai salah satu dari 6 pelajaran penting dari kisah dari sirah Rasulullah SAW? Kenapa salah satunya adalah tentang kisah Abu Thalib? Ya, sebagai ulama menjelaskan, ya saya bacakan ya, tentang inti dari apa yang saya jelaskan tadi ini. Sebagai ulama mengatakan tentang apa yang Syekh Muhammad rahimahullahu taala ingin tekankan di dalam kisah Abu Thalib ini, katanya, la yakfil iqrar bil islami ya haqqun wad-difa'i anhu wa dhammi syirki wal musyrikin bal la budda min ad-dukhuli fil islam wa mutaba'atur rasul sallallahu alaihi wasallam wal bara'atu minasyirki wal musyrikin. Ya, ini yang Syekh ingin tekankan. Apa itu? Kata para ulama, dilihat dari kisah Abu Thalib ini, ya, tidak cukup seseorang itu hanya mengakui Islam itu hak, benar. Tidak cukup seseorang itu hanya membela Islam, ya, serta mencela kesyirikan dan orang-orang musyrikin. Akan tetapi dia harus masuk ke dalam Islam dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berlepas diri dari kesyirikan dan kaum musyrikin. Ya, itu yang paling inti yang ingin ditekankan. Kenapa dibawakan penulis rahimahullah tentang kisah Abu Thalib? Sebenarnya dalam peristiwa tentang kisah Abu Thalib ini banyak. Sebentar saya jelaskan. Ya, pelajaran-pelajaran penting yang diambil dari kisah beliau. Ya, tapi yang kita tekankan dulu sesuai dengan apa yang dimaksudkan oleh Syekh di sini itu tadi. Jadi kalau ada orang, ya, dia punya jasa di dalam Islam, dia yakin tentang Islam, dia banyak misalnya membangun masjid, membantu kaum muslimin, tapi dianya sendiri tidak mau mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dia tidak mau ikrar dengan lisannya bahwa Islam itulah agama yang benar. Hanya sekedar tahu, tapi dia tidak mau mengikrar. Maka walaupun banyak pembelaannya terhadap Islam, dia banyak bantuannya kepada Islam dan kaum muslimin, maka itu tidak cukup. Kata Syekh tadi, lam yasir musliman, belum dianggap sebagai seorang muslim. Iya. Makanya kemarin saya sebutkan ya, di antara ya syair yang Abu Thalib bacakan disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam kitab beliau Al-Bidayah wan Nihayah, walaqad alimtu bi anna dina Muhammadin min khairi adyanil bariyati dinan. Saya tahu, kata Abu Thalib, saya tahu bahwa sebaik-baik agama yang paling benar yang berada di atas muka bumi ini hanya satu. Ya, agama ponakan saya Muhammad. Itu diyakini itu. Ya. Walaulal malamatu aw hidaru musabbatin la ra'aitani samhan bidzaka mubina. Ya, seandainya bukan karena celaan, seandainya bukan karena cercaan, ya, dari kaumku, maka engkau akan melihat saya sebagai orang yang pertama kali lapang dada menerima Islam. Jadi Abu Thalib tahu betul, ya, Islam itu benar. Tapi apakah pengakuan dia mengakui Islam itu benar, tapi dia tidak mengikuti Rasulullah, dianggap sebagai Muslim? Tidak. Ya. Jadi dia harus dulu, ya, tidak cukup keyakinan dalam hati kalau tidak ada apa pembuktian dengan lisan. Ya, makanya kita tahu bersama bahwa i'tiqad, keyakinan, keimanan itu tiga. Ya, keyakinan di dalam hati diucapkan oleh lisan dan amalan anggota tubuh, itu tiga yang mesti ada.
Ya, jadi kalau hanya sekadar yakin, tidak ada pengamalan, nah ini tidak ada gunanya. Sebaliknya, pengamalan tidak ada keyakinan, nah ini juga tidak ada gunanya. Sama dengan orang munafikin. Ya, seperti itu. Taib. Kemudian dari ya, yang ditekankan di dalam kisah Abu Talib ini adalah al-a'dharu li Abi Talibin wa ma'a dzalika lam yasir musliman. Ya. Adanya udzur-udzur bagi Abu Talib. Ya, adanya udzur-udzur, adanya alasan-alasan bagi Abu Talib, tetapi bersamaan dengan itu dia tidak dianggap menjadi seorang muslim. Ya, jadi ada udzurnya. Ya, makanya Nabi memintakan apa? Syafaat untuk pamannya. Ya, ada udzurnya membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, membela Islam. Ya, ketika ada dari orang Quraisy, orang-orang kufar masuk ke dalam Islam, Abu Talib bergembira. Ya, cinta kalau ada orang masuk Islam, tapi dia sendiri tidak. Nah, adanya udzur-udzur seperti ini itu tidak dianggap dia sebagai muslim karena tidak apa itu tadi. Karena dia tidak mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak terang-terangan. Iya, tidak terang-terangan. Makanya di akhir kemarin saya sudah bacakan di akhir hayatnya pada saat akan meninggal atau ketika dia sudah meninggal di atas kekafiran, disebutkan dalam hadis huwa ala millati Abdul Muttalib, meninggal di atas agama Abdul Muttalib. Ya, Nabi mengatakan apa? La astaghfiranna laka ma lam unha ank. Ya, betul-betul saya akan memintakan ampunan kepadamu selama saya tidak dilarang. Ya, jadi Nabi katakan saya akan mintakan ampunan. Ya, kenapa Nabi memintakan ampunan? Ingin memintakan ampunan? Ya, yang pertama kemarin saya sudah jelaskan, karena Nabi SAW ini merasa Abu Talib ini punya jasa. Satu. Yang kedua, Abu Talib ini adalah paman saya. Ya, ada kekerabatan. Tapi dari sisi lain, Nabi tahu ternyata Abu Talib meninggal dalam keadaan tidak mau bersyahadat. Ya, tidak mau mengucapkan dua kalimat syahadat. Makanya kata Nabi, malam unha ank, selama saya tidak dilarang. Maka ketika Nabi mengucapkan itu, turun ayat yang tadi yang kita bacakan. Maka nalin Nabi, tidak pantas bagi seorang Nabi dan tidak pantas bagi orang-orang yang beriman ayastaghfiru lil musyrikin, untuk memintakan ampunan kepada orang-orang musyrikin, sekalipun yang musyrik itu adalah kerabatnya. Tidak pantas memintakan ampunan kepada orang-orang yang meninggal di atas kekufuran, kesyirikan. Min ba'di ma tabayyana lahum, setelah jelas bagi mereka annahum ashabul jahim, bahwa mereka itu adalah penduduk neraka. Ya, bahwa mereka itu penduduk neraka. Ini menunjukkan, ya, ayat ini menerangkan bahwa orang yang meninggal di atas kekufuran, orang yang meninggal di atas kesyirikan, ya, dipastikan dia kekal di dalam neraka. Dan dengan itu pula turun ayat innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak bisa memberi hidayah kepada siapa yang kamu cintai. Walakinallaha yahdi man yasha, akan tetapi Allah memberi hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Ya, Allah memberi hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Baik. Kemudian di antara pelajaran yang disinggung di sini oleh para ulama, kata mereka, kashful huda minadh dhalal wa su'ul fahmi atau wa su'ul faham
fi man araful haqqa wat tauhida wa butlana syirki wa lam yakumu binasriddin wal amri bit tauhidi wan nahyi anil syirk. Ya, kasyf, yaitu menyingkap petunjuk dari kesesatan dan jeleknya pemahaman orang-orang yang mengenal kebenaran. Ya, tahu kebenaran tauhid. Ya, dia tahu tentang batilnya kesyirikan, tetapi dia tidak melongong agama, tidak memerintah kepada tauhid dan tidak melarang dari kesyirikan. Ya, paham maksudnya? Jadi kalau hanya sekedar ya memahami misalnya Islam itu benar, ya, ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itulah kebenaran, tapi ya dia tidak mendakwahkan Islam, ya, tidak memerangi kesyirikan, tahu itu sunnah adalah kebenaran tapi tidak memerangi bid'ah, ya, artinya dia tidak berjasa di dalam Islam, hanya sekedar tahu saja. Maka ini juga harus dipahami. Makanya kata Syekh di sini, kasyful huda minad dhalal. Ya, menyingkap dari petunjuk dari kesesatan. Ya, kemudian di antara pelajaran penting juga dari kisah Abu Thalib, ya, menunjukkan kepada kita tentang apa? Mahalnya hidayah. Menunjukkan kepada kita apa? Hidayah itu adalah sesuatu yang sangat mahal, sangat berharga. Ya, makanya ada nas dari Imam Syafi'i rahimahullahu taala, beliau mengatakan bahwa ya, seandainya hidayah itu bisa dibeli, ya, dengan berkeranjang-keranjang, maka saya akan membeli hidayah itu, kemudian saya bagi-bagikan kepada kerabatku. Tapi subhanallah, hidayah itu Allah beri kepada siapa yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki, bukan karena kecerdasan seseorang, bukan karena IQ yang tinggi, ya, bukan karena sekolah yang luar biasa, tetapi itu semua fadlun minallah, ya, murni keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, dan ini yang mestinya kita selalu ingat di dalam kehidupan. Ini yang mestinya selalu kita renungi, bahwa bagaimanapun orang di luar sana pencapaiannya, misalnya dalam urusan dunia, ya, di dalam urusan bisnis, bagaimanapun suksesnya seseorang, selalu ingat bahwa kesuksesan yang merupakan puncak tertinggi adalah hidayah. Ya, adalah apa? Adalah hidayah. Ya, kalau kita banding-bandingkan, ya, coba kita perhatikan, jutaan bahkan miliaran manusia yang hidup di atas muka bumi ini, hanya berapa persen yang Islam? Ya, kalau kita mungkin di sini di Indonesia karena memang mayoritas Muslim, ya, itu tidak terlalu apa namanya, tidak terlalu bisa kita hayati. Ya, tapi coba bantu misalnya hidup di negara luar sana. Ya, hidup di negara kafir, pasti sebagai seorang muslim itu tahu betapa besarnya itu nikmat apa? Sebagai seorang muslim mengenal Islam. Ya, nikmat hidayah. Jutaan manusia, miliaran manusia yang hidup di atas muka bumi ini, hanya segelintir orang yang mengenal Islam. Iya. Dan orang-orang yang mengenal Islam, ya, hanya segelintir dari mereka yang mengenal sunnah. Ya atau tidak? Ya, banyak orang mengaku Islam, betul. Itu nikmat hidayah besar. Ya, jadi sekedar status seorang sebagai seorang muslim, ya, hanya itu saja, itu sudah luar biasa itu. Ya, sebab kalau kita punya modal keislaman, ini modal yang ketika seorang meninggal, insya Allah dia tidak akan apa? Sekalipun dia masuk ke dalam neraka, dia tidak akan kekal. Sebab selama orang memiliki keimanan dalam hatinya, dia masuk neraka, ya, disebabkan karena dosa-dosanya, ujung-ujungnya dia keluar. Itu kalau apa? Sebagai seorang muslim. Ya, itu modal besar. Ya,
Tapi yang lebih yang lebih mendalam lagi, dia Islam, dia kenal sunnah lagi. Ya, kenal sunnah di sini maksudnya mengenal sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu hidayah tersendiri. Iya. Dari kalangan orang-orang yang mengenal sunnah, itu terbagi lagi. Ya kan? Terbagi lagi. Ada di antara hidayah, ada orang diberi kesempatan bisa belajar. Ya, misalnya bisa duduk di pesantren, itu hidayah. Ya. Di antara orang yang mengenal sunnah, ada yang diberi hidayah bisa punya pengajian rutin, itu hidayah. Di antara mereka ada yang tidak punya pengajian, itu hidayah. Ya, makanya para ulama menyebutkan tingkatan-tingkatan hidayah itu beraneka ragam. Ya, dan itu semua taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Secara umum ada dua. Ada hidayah menuju kepada jalan, dan ada hidayah berada di atas jalan. Ya, ada hidayah menuju kepada jalan. Ya, ada orang dari non muslim menuju muslim, itu menuju kepada hidayah. Ada hidayah berada di atas jalan. Ya. Nah, inilah seorang muslim yang dia kokoh di atas keislaman, menjalankan Islam sebagaimana mestinya, dia berusaha mempertahankan. Itu juga hidayah. Ya, makanya kalau tidak salah ingat, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala ketika beliau menjelaskan ayat ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami di atas hidayahmu, di atas jalanmu yang lurus. Ya, kata beliau di antara makna ayat itu ada 3 maknanya. Ya Allah tunjukilah kami di atas jalanmu yang lurus, yaitu jika memang saya berada di atas kesesatan, maka ya Allah tunjukilah kami menuju kepada jalan yang lurus. Kalau kita tersesat, kita minta ihdinas siratal mustaqim, ya, dari kesesatan tunjuki kami kepada jalan yang lurus. Ya. Jelas ya? Taib. Yang kedua, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami di atas jalanmu yang lurus. Kalau memang kami sudah berada di atas jalan yang lurus, ya Allah istiqomahkanlah kami. Ya, karena ada orang sudah berada di atas jalan yang lurus tapi dia tidak bisa istiqomah, maka perlu hidayah lagi agar bisa apa? Istiqomah. Ya. Yang ketiga, tunjukilah kami di atas jalanmu yang lurus. Kalau kami sudah istiqomah ya Allah, maka bukakanlah kami jalan-jalan kebaikan yang lain, bukakan untuk kami pintu-pintu kebaikan yang lain. Karena di situ orang yang berada di atas jenjang istiqomah itu beraneka ragam lagi. Ya. Ada yang istiqomahnya misalnya 40%. Ya, ada yang 60%, ada yang macam-macam orang istiqomahnya, tergantung. Maka kalau kami sudah istiqomah ya Allah, maka bukakanlah untuk kami jalan-jalan hidayah yang lain, pintu-pintu kebaikan yang lain. Sebab kadang ada pintu kebaikan yang orang lain dapatkan, kita belum dapat. Seperti itu. Iya. Maka ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, jenjang-jenjang hidayah itu sangat besar sekali. Ya, makanya ya, kalau kita perhatikan terkait tentang nikmat hidayah ini yang saya bilang tadi, jutaan manusia hanya segelintir orang yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, hidayah tidak didapatkan dengan kecerdasan. Ya, hidayah tidak diraih, ya, tidak diraih dengan status sosial yang tinggi, dengan jabatan, tidak. Tapi itu semua murni dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sering kita dengarkan, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ya, barang siapa yang diberi hidayah oleh Allah, maka tidak ada yang bisa menyesatkan.
Dan sebaliknya, siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tidak ada yang bisa memberikan hidayah kepadanya. Lihat Abu Talib yang kita baca, bagaimana upaya Nabi sallallahu alaihi wasallam agar pamannya ini mendapatkan Islam, memeluk Islam. Syahadat sudah cukup. Kalimatan uhaju laka biha indallah, satu kalimat yang saya jadikan hujjah di hadapan Allah. Tapi karena hidayah itu di tangan Allah, maka dia tidak mendapatkan. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Ya, sesungguhnya engkau tidak bisa memberi hidayah kepada siapa yang kamu cintai, akan tetapi Allah memberi hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Ya, itu Abu Talib. Kalau kita lihat di zaman dahulu, orang yang hidup bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam siapa saja? Ya. Di antara orang-orang yang hidup bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam ada orang-orang Yahudi. Ya. Di antara orang yang menjumpai yang hidup bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam orang-orang munafikin. Ya. Orang-orang Yahudi, ya, tahu betul tentang kebenaran. Ya, tahu betul tentang risalah yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Ya, alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Ya, orang-orang yang kami berikan kepada mereka Alkitab, mereka mengenal, ya, kebenaran itu seperti mengenal anak-anak mereka sendiri. Ini orang-orang Yahudi. Ya, jadi orang-orang Yahudi itu tahu tentang kebenaran Muhammad seperti mereka mengenal anak-anaknya sendiri. Ini Allah yang bilang dalam Al-Quran. Orang-orang Yahudi bertetangga, tinggal bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Iya kan? Tapi ya, kenapa mereka tidak mengikuti Nabi? Ya, kembali lagi tadi tentang masalah hidayah. Ya, orang-orang munafikin. Ya, orang-orang munafikin. Ya, ini adalah orang yang bukan hanya bertetangga dengan Nabi SAW, bahkan berguru langsung kepada Nabi SAW. Ya, ikut di pengajian Nabi SAW, ikut bermajlis bersama Nabi SAW, bahkan ikut berperang bersama Nabi SAW, menyaksikan turunnya wahyu. Ya, melihat dari mukjizat-mukjizat Nabi SAW. Betapa banyak mukjizat Nabi SAW yang mereka langsung lihat sendiri. Ya, tapi bersamaan dengan itu, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu berada di dalam lapisan neraka yang paling bawah. Ya, padahal tinggal bersama siapa? Nabi. Ya, guru mereka adalah siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Majlis taklim mereka yang mendidik mereka adalah siapa? Nabi SAW. Mahalnya hidayah. Iya, jelas ya. Jadi kembali saya ingatkan, itulah yang nikmat yang selalu kita renungi. Ketika seorang berada di atas keislaman, ya, mengenal sunnah Rasulullah SAW, itulah nikmat yang terbesar. Sebaliknya, kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menjaga seseorang, meskipun jalan-jalan kesesatan itu begitu banyak, tapi Allah jaga seorang di atas hidayah, tidak ada yang bisa menyesatkannya. Ya, kalau Allah sudah jaga seseorang di atas hidayah, maka tidak ada yang bisa menyesatkan. Itulah sabda Nabi SAW tadi, ya, wa may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ya, contoh misalnya istri Fir'aun, ya, Asia. Ya, coba antum lihat, jalan-jalan kesesatan begitu besar baginya, sebab suaminya adalah orang yang paling durhaka kepada Allah. Tapi kalau Allah jaga seseorang di atas hidayah, tidak ada yang bisa menyesatkan. Wa daraballahu mathalan lil ladina amanu imra'ata fir'aun. Ya,
Allah buat permisalan bagi orang-orang beriman, yaitu apa? Istri dari Fir'aun. Ya, Rabbi binili indaka baitan fil jannah. Ya, dia berdoa kepada Allah agar dibangunkan istana di surga. Ya. Makanya iya. Di antara wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya, ya, beliau mengatakan apa? Ini di perang Khandaq, ya. Nabi mengatakan kepada para sahabatnya, ini dalam keadaan berperang ini, menggali parit. Kata Nabi kepada para sahabatnya, wallahi laulallahu mahtadaina wala sallaina wala tasaddaqna wala sumna, dan seterusnya. Demi Allah, ya, seandainya bukan karena Allah, maka kita tidak akan berada di atas hidayah. Ya. Seandainya bukan karena Allah, kita tidak akan bisa salat. Seandainya bukan hidayah dari Allah, kita tidak bisa berpuasa, tidak bisa bersedekah. Ya. Nabi SAW ingatkan ini kepada para sahabatnya tentang besarnya itu apa? Nikmat berada di atas hidayah. Dan ternyata hidayah ini sendiri ini yang Allah ingatkan kepada Nabi Muhammad SAW. Wa wajadaka dhallan fahada. Ya, Allah mendapatimu sebagai orang yang tersesat, kemudian Allah memberikan hidayah kepadamu. Ya, wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Ya, kata Allah kepada nabinya, demikianlah kami wahyukan kepadamu Muhammad ruh kehidupan dari kami. Ma kunta tadri mal kitabu walal imanu walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Ya, sebelumnya engkau wahai Muhammad tidak tahu mal kitab, apa itu kitab Al-Quran. Sebelumnya engkau tidak tahu. Ya. Walal iman, sebelumnya engkau tidak tahu wahai Muhammad apa itu keimanan. Akan tetapi kami jadikan untukmu cahaya, yang dengan cahaya itu kami memberi hidayah kepada siapa yang kami kehendaki menuju jalan kami yang lurus. Jadi subhanallah, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merupakan makhluk yang terbaik, manusia yang termulia, diingatkan beberapa ayat di dalam Al-Quran tentang besarnya nikmat hidayah ini. Ya, tentang besarnya nikmat hidayah. Olehnya itu tidak ada yang diingat, sering saya sampaikan ini di pengajian. Ya, ketika seseorang, ya, awal kali mereka menginjakkan kakinya ke dalam surga, tidak ada kenikmatan yang diincar, yang diingat ketika dia di dunia kecuali nikmat hidayah. Dan itu diabadikan dalam Al-Quran. Penghuni surga, awal kali mereka menginjakkan kakinya masuk ke dalam surga, tidak ada nikmat yang ada di dunia yang dahulu mereka rasakan, yang mereka ingat ketika masuk surga, kecuali nikmat hidayah. Wa qalu alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Mereka mengatakan, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, alladzi hadana, yang Allah telah memberi hidayah kepada kami. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Seandainya bukan karena Allah, maka kita tidak berada di atas hidayah. Seandainya bukan karena Allah, kita tidak berada di atas kebaikan seperti ini. Ya, maka ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, ya, ketika seseorang diberi taufik mengenal Islam, pertahankan. Ya, ketika seseorang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala mengenal sunnah, jaga itu. Ya, diikat baik-baik. Ya. Bagaimana cara mengikat sunnah? Itu dipelajari. Ya, ketika seseorang diberi hidayah oleh Allah untuk rajin datang di majelis ilmu, dijaga. Ya, jangan sampai kendor, karena itu hidayah. Ya, karena itu apa? Hidayah. Maka banyaklah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Allah memilih, ya, segelintir orang untuk mendapatkan hidayah kebaikan,
yang mengenal sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Iya, maka ini iya yang bisa dipetik di dalam apa namanya kisah Abu Talib ini dari pelajaran-pelajaran penting, ya. Jadi tentang apa yang Syekh tekankan di sini bukan seputar hidayah, ya, tapi yang beliau tekankan di kisah ini bahwa pembelaan seseorang terhadap Islam, mengakui kebenaran tapi dia tidak mengikrar, itu tidak cukup, ya, tidak dianggap seseorang sebagai seorang muslim. Taib, dengan ini selesai kisah atau tempat yang keempat. Taib, insyaallah taala nanti kita lanjut di poin yang kelima tentang kisah hijrah. Saya kira cukup dulu, wallahu alam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.